Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novalina dengan NIM 23051116150, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang menarik mengenai hasil makalah saya tentang rejim Benito Mussolini di Italia. Membahas Hitler tidak lengkap rasanya jika tidak ikut membahas sekutu terdekatnya, yaitu Benito Mussolini, pemimpin Italia yang memainkan peran penting dalam rejim fasis Italia yang berkuasa di abad ke-20. Benito Mussolini berhasil merebut kekuasaan Italia yang akhirnya jatuh ke tangannya. Mussolini memimpin negara tersebut dengan taktik yang brutal dan sangat menindas. Namun masa kejayaannya dalam memimpin Italia berakhir dengan cara yang sangat tragis, yang pastinya menimbulkan pertanyaan kemanusiaan. Terlepas dari kekejamannya, apakah dia memang pantas mendapat akhir hidup yang sangat mengerikan? Mungkin pertanyaan ini baru bisa terjawab setelah kita mengenal kehidupan dan kiprah Benito Mussolini selama hidupnya. Benito Mussolini lahir pada tanggal 29 Juli 1883 dengan nama lengkap Benito Amilcar Andrea Mussolini. Benito adalah anak dari seorang pandai besi bernama Alessandro Mussolini dan ibunya Rosa Maltoni merupakan seorang guru. Benito menghabiskan masa mudanya bersama sang ayah dan akhirnya terpengaruh dengan pandangan politik sang ayah yang merupakan seorang sosialis pada tahun 1901. Akhirnya, Benito dikirim ke sebuah asrama yang dikelola oleh biarawan Salezia. Meskipun Benito dikenal sebagai sosok yang pemalu, ternyata waktu kecil dia cukup bermasalah. Dia sering bentrok dengan guru dan teman-temannya karena sifatnya yang keras. Orang-orang di sekitarnya bilang bahwa Benito adalah orang yang angkuh, pemarah, dan cukup kasar. Bahkan Benito kecil sempat melukai temannya sendiri dengan menggunakan benda tajam. Karena perilaku buruknya ini, Benito dipindahkan ke sekolah non-agama di Forlì Empoli. Sekolah ini ternyata cocok untuk Benito karena dia mulai menunjukkan prestasi yang baik, nilai-nilai yang bagus, dan gurunya sangat menyukai Benito. Di tahun 1902, setelah lulus dari sekolah sebelumnya, dia akhirnya pindah ke Swiss untuk menghindari wajib militer. Di saat-saat inilah Benito mulai belajar tentang politik dan dia cukup aktif dalam gerakan sosialis di Italia di Swiss. Sampai-sampai dia sempat bentrok sama polisi. Pada tahun 1909, Benito akhirnya pindah ke Australia Hungaria untuk menjadi seorang editor surat kabar sosialis. Tapi akhirnya dia dideportasi balik ke Italia karena dituduh melanggar undang-undang kebebasan pers. 1 tahun kemudian, kayaknya Benito belum move on dari karir di surat kabar, dan akhirnya dia jadi editor surat kabar sosialis lainnya. Tapi nggak lama kemudian dia dibekak dari pekerjaan ini karena akhirnya dia dipenjara akibat dituduh menghasut kekerasan. Selama 6 bulan di penjara, Benito mulai menulis autobiografinya di tahun 1914. Akhirnya, Benito keluar dari Partai Sosialis dan dia masih belum move on banget dari dunia surat kabar. Dia memutuskan untuk membangun perusahaan surat kabarnya sendiri
di tahun 1915. Akhirnya Benito bergabung dengan tentara Italia dan dia bertempur di garis depan dan memperoleh pangkat koperasi sebelum dia akhirnya diberhentikan karena mengalami luka yang cukup parah. Apa yang terjadi setelahnya? Tentu dia kembali kerja di surat kabar. Setelah perjanjian Versailles di tahun 1919, Benito mengumpulkan para kelompok proletar ke sebuah organisasi nasional yang disebut dengan Faksi Italiani di Combattimento. Maaf banget buat kalian-kalian yang mengerti bahasa Italia kalau aku menyatakannya dengan salah. Basically, organisasi ini mengadopsi ideologi fasis yang menggabungkan nasionalisme, ekstrim otoritarianisme, dan anti-komunis. Benito dan para pengikutnya memaksa pemerintahan Italia untuk memerintahkan penahanan oknum orang asing. Pada saat itu mereka anggap sebagai musuh. Mereka juga mengkritik pemerintahan Italia yang dirugikan dalam perjanjian Versailles sampai akhirnya memicu kekacauan politik nasional. Benito juga sempat ditangkap guys karena diduga mengumpulkan senjata untuk menggulingkan pemerintah. Tapi di hari berikutnya dia dibebaskan. Benito dan para pengikutnya ini menggunakan kekerasan untuk memperoleh kekuasaan. Di tahun 1921 Italia kacau. Banyak kekerasan dan chaos di mana-mana. Sampai akhirnya raja yang memimpin pada saat itu, Victor Emmanuel III, membubarkan parlemen dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan Benito melihat ada peluang dari organisasi fasis yang dia dirikan itu dan diubah namanya menjadi Partito Nazionale Fascista atau Partai Fasis Nasional. Itu mencoba memasukkan Benito sebagai wakil di parlemen. Di tahun 1922, akhirnya pasukan ini tuh mulai menguasai berbagai kota di Italia dan mereka mulai membakar kantor-kantor komunis dan sosialis. Pada Oktober 1922, Benito itu mengancam akan berbaris ke Roma dan mengambil alih pemerintahan dan mulai kekerasan jika pemerintahan tidak diserahkan kepadanya. Raja Victor Emmanuel III itu harus menyaksikan ribuan pasukan fasis bersenjata berbaris memasuki Roma. Aku yang ngomong aja merinding sih. Dan akhirnya sang raja pun bilang pada Benito, "Oke, fine, bentuklah pemerintahan yang baru." Dan setelah itu Benito berhasil menjadi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri Italia. Meskipun Benito udah berhasil mengambil kekuasaan dari penguasa sebelumnya, tapi para ahli sejarah sepakat bahwa Benito belum resmi menjadi diktator. Pada tanggal 3 Januari 1925, setelah pidatonya di depan parlemen Italia yang menegaskan haknya atas kekuasaan tertinggi di Italia dengan gelar Dua Dutch, pemimpin pidatonya berbunyi, "Saya nyatakan di sini, di depan perkumpulan ini, di depan orang-orang Italia, bahwa aku sendirilah yang bertanggung jawab atas politik moral, historis, dan segala yang terjadi jika fasisme adalah sebuah asosiasi kejahatan. Saya adalah ketua asosiasi kejahatan ini." Setelah pidato itu guys, siapapun yang dicurigai akan difasis atau anti pemerintahannya Mussolini akan dihukum penjara tanpa pengadilan. Ngeri banget nggak? Pada tahun 1926, para fasis menciptakan para kelompok pemuda bernama Opera Nazionale Balilla dan membubarkan seluruh organisasi pemuda lainnya di tahun yang sama. Semua anggota parlemen komunis ditangkap, sedangkan semua anggota sosialis diusir. Nah, kondisi Italia saat itu guys, tambah lama tambah aneh dan terpuruk. Kenapa? Karena kan fasis ini memiliki 66% surat kabar di Italia. Jadi semua entertainment berita yang dikonsumsi sama warga itu gampang banget dijadikan propaganda. Jadi itu cara mereka untuk mengontrol warganya dengan memberikan propaganda yang sebenarnya tidak sesuai sama fakta. Adolf Hitler berteman baik sama Benito Mussolini, tapi ternyata awalnya Benito nggak terlalu suka sama Adolf Hitler. Tapi seiring waktu, mereka merasa ada persamaan, yaitu kesamaan ideologi fasisme. Itu membuat Benito sama Adolf menjadi sahabat dan saling mendukung dalam Perang Dunia yang kedua melawan sekutu, apalagi setelah invasi Italia ke Ethiopia tahun 1935.
Jerman itu menjadi negara kedua yang mengakui legitimasinya Italia. Hubungan Italia dan Jerman semakin lama semakin kuat, sampai akhirnya sebagai bentuk solidaritas di tahun 1937 Italia memutuskan untuk keluar dari Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Benito juga mendukung Adolf Hitler menginvasi Australia serta mengusir bangsa Yahudi dan Jerman. Kedekatan Benito Mussolini sama Adolf Hitler semakin erat. Di tahun 1930 saat Italia Jerman menandatangani aliansi militer yang dikenal sebagai Pakta Baja. Melalui ini Benito ternyata ikut-ikutan. Ia membuat kebijakan anti-Yahudi juga di Italia dan dari Pakta Baja itu juga resmi terbentuklah blok poros yang diikuti oleh Jerman, Italia dan Jepang untuk melawan sekutu mereka di Perang Dunia II Amerika Serikat. Masa diktatorshipnya Benito Mussolini ini guys, ternyata nggak didukung sepenuhnya sama warga-warga Italia. Sampai-sampai banyak banget nih cobaan pembunuhan yang gagal untuk mengeksekusi Benito. Di tanggal 25 April 1945, Pusat Komando Partisan Italia Comitato di Liberazione Nazionale Italia mengumumkan perlawanan besar di Milan bersamaan dengan mundurnya pasukan Jerman. Lihat kondisi ini tuh kayak, kok teman-teman kita pada kalah ya? Kondisinya udah tidak menguntungkan saya nih. Rakyat juga udah marah. Italia berantakan. Apa yang dilakukan oleh pemimpin Benito Mussolini? Tentunya dia memikirkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan kekasihnya Clara Petacchi, dia memutuskan untuk kabur dari Milan ke Swiss. 2 hari kemudian, Benito bersama Clara bersama beberapa petinggi fasis itu bergabung bersama konvoi pasukan Jerman di dekat desa Dongo, tepat di tepi Danau Como. Tiba-tiba sekelompok partisan komunis lokal menyerang konvoi tersebut dan memaksa rombongan itu untuk berhenti. Para anggota partisan itu kayak, stop, kita lihat. Oh, pas dilihat kok ada pemimpin fasis Italia nih. Tapi mereka belum sadar guys awalnya. Bahkan di rombongan itu terdapat Benito Mussolini. Tapi nggak lama dari itu mereka udah sadar kok itu ada pemimpin fasis. Mereka bilang sama pasukan Jerman, "Hei pasukan Jerman, jika kalian ingin melanjutkan perjalanan dengan aman, nyaman, dan sejahtera, silakan aja deh semua anggota fasis Italia yang ada di rombongan kalian." Pasukan Jerman guys, kalian harus ingatkan bahwa Benito sama Adolf Hitler ini sahabatan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Jerman? Tentu saja mereka menyerahkan para anggota fasis karena mereka juga mau selamat guys dari situasi yang sangat genting ini. Pas diserahkan ya udah, oke, ini ambil anggota-anggota fasis kalian, ambil saja di dalam satu kendaraannya. Pasukan partisan tadi menemukan Benito Mussolini lagi menyamar jadi tentara Jerman. Dia pakai seragam Jerman. Dan kebayang gak itu waktu lihat-lihatan kayak kok kekenal ya gitu. Selain Benito yang ditangkap guys, ternyata ada 50 petinggi partai fasis juga yang ditangkap, termasuk anggota-anggota keluarga mereka. Pasukan partisan membawa semua orang yang ditangkap termasuk Benito Mussolini ini ke Dongo. Pada saat itu banyak pertempuran di sekitar wilayah kota Dongo karena khawatir Benito ini akan lepas sama para pendukungnya. Pada tengah malam, anggota partisan memindahkan Benito bersama Clara ke dekat sebuah peternakan milik keluarga De Maria. Pasukan partisan yakin banget bahwa lokasinya aman. Keesokan harinya, di tanggal 28 April 1905, Benito sama Clara dijemput sama seorang anggota partisan yang bernama Walter Audicio atau Kolonel Valerio dibawa mereka ke sebuah desa yang bernama Giulino de Mazzegra. Akhirnya mereka naik ke mobil ke sana dan tiba-tiba mobilnya berhenti di pintu villa sebuah jalan sempit. Kolonel Valerio bilang sama Benito dan Clara, "Keluar kalian dan berdirilah di depan dinding pagar villa Belfamonte." Keluar mereka dari mobil, berdirilah sepasang kekasih ini di depan gerbang villa megah Belmonte, dan di situ mereka diserang menggunakan senjata mesin. Apakah mereka selamat? Tentu tidak. Udah selesai, udah nggak bisa diapa-apain lagi, kelar. Dibawalah jenazah mereka oleh sejumlah pemimpin partisan lainnya, dinaikkan ke sebuah truk, dibawa ke Piazzale Loreto, ke sebuah lapangan di dekat stasiun kereta api utamanya Milan.
Dari jenazahnya dipajang, warga-warga semua datang untuk melempari jenazah-jenazah mereka dengan menggunakan sayuran busuk, ditendang, diludahi, dipipisin, sampai para petinggi fasis ini sampai wajahnya Benito hancur. Dan setelah itu, jenazah Benito dan Clara dan yang lainnya digantung menggunakan kain daging di lapangan yang sama. Sekitar pukul 2 siang, akhirnya otoriter militer Amerika Serikat tiba di Milan dan memerintahkan jenazahnya Benito untuk diturunkan agar bisa diotopsi. Di tanggal 30 April, otopsi digelar di Institut Kedokteran Milan. Dan salah satu otopsi menyebutkan bahwa Benito ditembak 9 kali dan luka tembak peluru bersarang di jantung, menyebabkan kematiannya. Itulah akhir tragis dan miris sang diktator Italia Benito Mussolini. Sebenarnya kita tadi lebih berfokus ke Benito Mussolini. Kita nggak terlalu ngomong tentang impact yang dia bawa kepada rakyatnya. Jadi memang pada saat itu Italia benar-benar kacau guys. Dengan bergabungnya Mussolini dengan Nazi Jerman, pada saat itu Italia tiba-tiba masuk ke dalam perang yang sebenarnya mereka kurang siap untuk menghadapinya gitu. Yang berakhir dengan banyak banget nih kehancuran di Italia. Banyak orang kehilangan nyawa mereka, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang tersayang, dan bahkan pemerintahan Benito Mussolini cuman mendikte apa yang harus dilakukan sama rakyatnya untuk mendukung pemerintahan, tanpa pemerintahannya bisa mendukung rakyat mereka ketika mereka membutuhkan. Dan fasisme ini menjadi kayak sejarah gelap dari Italia yang sekarang merupakan negara demokrasi. Mereka mengecam keras ideologi fasisme dan rakyatnya itu mengencourage atau mengedepankan inclusivity dan masyarakat dengan toleransi yang besar. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.